Jadi saya berpikir, apa alasan ke-30 negara ini benci Israel, termasuk Korea Utara? Ya, anti lah, janganlah dulu katakan benci, anti. Nah, menurut data-data ini, Pak, terdapat, jadi saya klasifikasikan cuma dua. Satu berdasarkan agama, satunya hanya berdasarkan untuk bisnis, dan satunya lagi tiga itu antara gabungan antara ukhuwah Islamiyah dengan bisnis. Contohnya Iran. Tetapi adalah yang lebih banyak berdasarkan agama. Nah, yang berdasarkan agama ini seperti Arab Saudi dan Bahrain itu sudah mulai membangun hubungan yang baik dengan ini ya, Israel. Artinya itu si Hamas ini sama si Israel ini, garis keras ini kan sudah nggak ada titik temu. Jadi nggak akan ada solusi kecuali turut campur dari tangan yang maha kuasa gitu. Nggak ada solusi. Yang saya harapkan di sini adalah Indonesia lebih realistis. Ya, realistis, jangan membohongi rakyat. Saya berkali-kali bilang, termasuk kepada wakil presiden, termasuk ke presiden, termasuk kepada Anda, Retno Marsudi, hati-hati. Anda hanya tahun depan loh, Anda sebagai Menlu ya. Syukur-syukur Anda terpilih, tapi kalau menurut ya track record Anda ini tidak mendatangkan kebaikan kepada Indonesia, rakyat Indonesia. Karena itu, kenapa ini Pak Jokowi termasuk ini Retno Marsudi? Saya tadi baca berita hari ini atau tadi Pak Jokowi sesudah dari Beijing, dia ke Arab Saudi, katanya ada pertemuan di sana besok. Nah, dia di Beijing itu mengatakan mengutuk keras ya Israel. Retno Marsudi duluan dulu ke sana. Tujuannya apa? Katanya untuk menggalang dukungan supaya Israel ini diberi sanksi atau apa lah. Jadi saya berpikir ini kenapa menyenangkan sekelompok rakyatnya yang tanda kutip itu mayoritas. Apakah dia pertaruhkan nasib daripada Indonesia ini? Ya, Mas Andi Amar, nanti Pak Robert lagi kasih komentar lagi. Oke. Makasih Pak Astor, selamat malam di Indonesia, teman-teman juga yang di Amerika selamat pagi, di Eropa selamat sore, siang ya, sore. Teman-teman semua ya, diskusi-diskusi kita beberapa minggu terakhir ini, saya ingin melihat bukan ingin lah ya, terinspirasi, mengetahui dari angle yang lain lah ya, mengapa mereka ini sangat membenci Israel gitu ya. Mengapa? Ya, jawaban umum kita tahulah, karena kitab sucinya mengatakan begitu. Ya, ada beberapa ayat di kitab sucinya mengatakan begitu. Tetapi mereka mengatakan itu adalah dalam kitabnya itu menurut yang saya baca itu karena ya Israel ini merasa garis bawah atau quote unquote merasa sangat disayangi oleh Allah. Maka mereka itu keras kepala, bandel. Nah, itu persepsi mereka. Nah, jadi saya, teman-teman ya, sesudah ini, itu kan fakta-fakta yang diceritakan Pastor Paul itu beberapa hari yang lalu sampai sekarang, itu adalah fakta dulu, sekarang, dan yang sedang terjadi ini. Dan bagaimana Indonesia meresponi seperti yang dikatakan oleh Pak Robert, juga yang dikatakan oleh Permesta, diperbandingkan ya pemberitaan di Amerika dengan di Indonesia. Nah, saya cek itu, saya adakan studi Pak, penelitian singkat lah ya, kecil-kecilan, apa sih, kenapa sih gitu ya. Jadi, itu ada datanya sama saya cuma tulis tangan aja Pastor. Menurut info ini dari apa ya, dari baik jurnal ilmiah maupun berita-berita medsos, ya saya gabung itu. Nah, 2014 ada 30 negara yang membenci Israel ini, ada 30. Tetapi belakangan ini sudah mulai berkurang. Yang berkurang itu menjalin kerjasama dengan Israel adalah antara lain Bahrain, Arab Saudi ya. Juga itu ada pegang datanya Pak di share screen Pak. Ada. Ya, saya tulis tangan aja di sini. Oh, oke. Jadi tapi ada semua sumbernya ada Pak. Sumbernya ada semua, bukan apa ya. Jadi saya berpikir apa alasan ke-30 negara ini benci Israel, termasuk Korea Utara. Ya, anti lah, janganlah dulu katakan benci, anti. Nah, menurut data-data ini Pak, terdapat, jadi saya klasifikasikan cuma dua. Satu berdasarkan agama, satunya hanya berdasarkan untuk bisnis, dan satunya lagi tiga itu antara gabungan antara ukhuwah Islamiyah dengan bisnis. Contohnya Iran. Tetapi adalah yang lebih banyak berdasarkan agama. Nah, yang berdasarkan agama ini seperti Arab Saudi dan Bahrain itu sudah mulai membangun hubungan yang baik dengan ini ya Israel. Artinya itu alasan agama itu lama-lama udah luntur gitu loh ya.
Arab Saudi kan kita tahu bahwa dia adalah pusat daripada agama Islam kan. Udah mulai luntur gitu, bergeser. Mulai realistis mereka. Nah, sekarang di Indonesia, alasannya apa? Pertama, situasi internal politik di Indonesia, Bapak tahu, Ibu Bapak tahu ya, di sini kan adalah one man one vote. Ya, dan menjaga, dan di sini ada namanya suatu kelompok tokoh agama yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan memberikan informasi-informasi yang salah kepada grassroots. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Jadi berbeda dengan yang di Amerika, Pak Permesta. Di Amerika memang begitu. Kenapa? Religiositasnya Amerika itu tidak ada hubungannya. Mereka itu rasional, dibicarakan aja, diberitakan apa adanya. Tetapi di Indonesia, Pak, berbeda. Di sini religiositasnya itu sangat kolot. Artinya apa? Saya hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh ustadz atau kiai. Saya tidak percaya yang lain. Nah, itu di Indonesia. Oleh karena itu, kenapa ini Pak Jokowi termasuk ini Retno Marsudi? Saya tadi baca berita hari ini atau tadi Pak Jokowi sesudah dari Beijing, dia ke Arab Saudi. Katanya ada pertemuan di sana besok. Nah, dia tidak di Beijing itu mengatakan mengutuk keras ya Israel. Retno Marsudi duluan dulu ke sana. Tujuannya apa? Katanya untuk menggalang dukungan supaya Israel ini diberi sanksi atau apa lah. Jadi saya berpikir ini kenapa menyenangkan sekelompok rakyatnya yang tanda kutip itu mayoritas. Apakah dia pertaruhkan nasib daripada Indonesia ini dengan pernyataan-pernyataannya itu? Saya jadi curiga, betul nggak dia menyampaikan itu ya? Atau hanya sekedar untuk ngomong aja di sosmed. Dan itu adalah di YouTube resmi dari Sekretariat Negara loh. Resmi itu. Ya, saya baca itu. Nah jadi oleh karena itu saya kategorikan pastor dan teman-teman yang lain, nanti mungkin bolehlah ditambah ya. Jadi kenapa bangsa-bangsa termasuk Indonesia ini anti Israel dan membenci Israel? Nah yang saya kutip itu ada pertama, mereka menganggap Israel itu adalah rejim teroris sejati. Ya, ini belum tentu benar semua kan, ini kan karena sepihak menganggap Israel itu teroris sejati. Yang kedua, Israel ini adalah negara negara sekuler, liberalis. Nah, itu di label begitu. Yang kemudian suka menyukai ideologi kekerasan. Nah, yang keempat, serakah. Yang kelima, kebencian terhadap umat, terutama terhadap umat Islam. Ini yang dilabelkan ya, yang dilabelkan ke Israel. Belum tentu Israel begitu. Kemudian dia juga dituduh angkuh dan egois komunitas, karena merasa dia adalah anak kesayangan, anak emas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau itu saya ambil dari catatan kitab suci mereka. Dan jadi saya pikir ini terutama sangat kental di Indonesia, Pak. Sangat kental, terutama juga di Afghanistan atau negara-negara yang tanda kutip mayoritas Islam, tapi yang religiositasnya sangat kolot gitu. Kolot itu artinya apa sih? Pokoknya gue nggak mau tahu, saya hanya tahu apa yang dikatakan oleh pimpinan saya, ya harus begini gitu. Nah, semua itu masalah agama itu tadi alasannya adalah apa? Ukhuwah Islamiyah. Kita membela Hamas, membela Palestina, ukhuwah Islamiyah. Loh, ada di situ ada di situ tidak fairnya. Ya, Palestina itu kan bukan negara Islam dia, tapi negara nasional sekuler. Hamas yang Islam. Dan Hamas ini bertekad untuk menghancurkan Israel dan menggantikan seluruh negara di sana itu menjadi negara Islam. Beda kan? Berarti ada misi internasional yang dibawa di situ. Inilah yang digadang-gadang atau didorong oleh negara-negara tertentu seperti Afghanistan yang agresif. Nah, dia kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita berpikir kenapa PBB tidak bisa mencari atau PBB tidak bisa mempertemukan ini ya. Satu sisi menganggap Israel pokoknya lu hitam dah, nggak ada putihnya lu hitam sama sekali. Tapi Israel kan tidak begitu. Ya, Israel tidak begitu. Bodoh amat Israel melakukan hal-hal yang dituduhkan itu loh. Dan karena kebetulan juga tersurat di Al-Qurannya begitu. Saya nggak mau mengutip ayatnya, nanti saya dibilang penistaan. Ya. Nah, Israel juga selama ini fine-fine aja, dituduh dianggap macam-macam, nggak urusan dia kan. Kenapa?
Saya mungkin bisa hidup bukan karena anggapan Anda, pertolongan Anda. Yang ingin saya katakan di sini adalah eh, apa namanya itu ya? eh, Bagaimana ini bisa dipertemukan ini, kedua bangsa ini, walaupun kedua ya bukanlah kedua bangsa seperti Palestina, oke lah ya. Si Hamas ini sama si Israel ini, garis keras ini kan sudah nggak ada titik temu. Jadi nggak akan ada solusi kecuali turut campur dari tangan yang maha kuasa gitu. Nggak ada solusi. Yang saya harapkan di sini adalah Indonesia lebih realistis. Ya, realistis, jangan membohongi rakyat. Saya berkali-kali bilang, termasuk kepada wakil presiden, termasuk ke presiden, termasuk kepada Anda, Retno Marsudi, hati-hati. Anda hanya tahun depan loh, Anda sebagai Menlu ya. Syukur-syukur Anda terpilih, tapi kalau menurut ya track record Anda ini tidak mendatangkan kebaikan kepada Indonesia, rakyat Indonesia, secara tidak langsung Anda melakukan pemisahan, segregasi di Indonesia ini dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Anda. Anda tidak melakukan yang namanya politik bebas dan aktif. Pembohongan. Jangan salah. Warisan Anda, legasi Anda nanti kalau Anda tidak menjabat lagi, tidak akan dianggap oleh masyarakat. Zero. Termasuk wakil presiden. Nah, saya berharap Pak Jokowi, presiden, yang sudah berprestasi di dalam hal infrastruktur. Ya, infrastruktur ya. Itu karena di mana-mana kan prasarana ini luar biasa ini Pak. Jadi dari Medan aja sudah ada jalan tol itu ke Parapat langsung. Luar biasa itu. Jangan segala sesuatu prestasi ini hilang begitu saja Pak Jokowi oleh pernyataan-pernyataan Anda. Cobalah Anda lebih netral. Nggak usah takut dengan tekanan-tekanan dalam negeri Pak Jokowi. Netral saja, kita akan lihat pelajari. Kan begitu selesai. Atau mungkin kita menjalankan politik bebas dan aktif. Ke Hamas kita bergaul, Palestina bergaul, ke Israel juga Anda bergaul. Bagaimana Anda bisa memframing atau menjudge Israel begini. Israel aja Anda nggak pernah ke sana. Komunikasi juga nggak pernah. Emangnya Anda punya mata drone gitu yang bisa melihat dari atas. Jadi be realistic, Mr. Presiden. Be realistic, Mrs. Retno Marsudi. Jangan bohongi rakyat. Dan saya juga mengatakan kepada Anda yang di DPR sana, ya fraksi yang khusus membidangi luar negeri, stop Anda berkomentar. Urus diri Anda sendiri, urus rakyat Indonesia yang banyak menderita di Indonesia ini. Bapak tidak tahu di Indonesia ini di desa-desa uang dana desa itu dikorupsi kepala desa dan Anda diam saja. Diam saja. Dana desa di Indonesia 800 sampai 1,5 miliar per tahun. Dikali 8.000 atau 80.000 desa itu berapa itu? Bapak-bapak yang di DPR sana. Jadi nggak usah ngurusin itulah. Ya, nggak usah ngurusin. Anda mau cari pemilih supaya orang simpati, Anda pembohongan itu. Pembohongan. Jadi termasuk kepada saudara, saya panggil saudara aja lah, saya tidak mau panggil JK, karena saya dengan Anda sama aja kok. Saudara JK, bertanya, coba belajar berkata-kata yang betul. Utamakan Pak kepentingan nasional, ya JK ya, kecuali kalau Anda bukan nasionalis, bukan negarawan, nah itu jalur Anda. Tetapi bagi saya, Anda tidak memberikan keteladanan yang bagus bangsa dan negara ini. Framing-framing yang dilakukan oleh negara lain terhadap Israel, kenapa mengekor begitu saja tidak kritis? Kalau Anda mau punya jiwa damai sebagai juru damai, maaf ini Pastor, karena saya ini kan mediator saya ini Pak, mediator dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi bagaimana berdamai, itu otak saya itu begitu saja. Jadi kalau Yusuf Kala mau ingin mendamaikan itu, Anda pergi ke sana dong diam-diam. Cukur kumis Anda, pakai itu apa, pergi ke Israel, Anda mempunyai data yang otentik dan valid. Gunakanlah itu sebagaimana Anda dulu mendamaikan itu GAM dengan Indonesia. Jadi jangan bawa-bawa agama, Pak Yusuf Kalla. Juga Pak ini Wakil Presiden. Saya yakinkan dan saya pastikan Anda itu tidak akan diingat rakyat nanti sudah Anda tidak menjabat, kecuali kejelekan Anda. Tidak ada kontribusi positif Anda bagi negara ini. Ya, Pak Wapres, karena Anda melakukan sesuatu tugas di luar daripada tugas membantu Presiden. Kalau Anda membantu Presiden untuk menjatuhkan Presiden, itu bukan tugas namanya itu. Itu sama dengan apa itu Pak Robert Mawengkang? Brutus. Ya, Brutus itu. Jadi saya melakukan penelitian kecil-kecilan ini Pak Pastor Paul, ada datanya semua ya. Saya tidak bicara sembarang bicara dari medsos di Indonesia yang kebanyakan, apalagi Republika Pak. Waduh, lebih gila lagi bahasa-bahasanya ini. Republika, pembohongannya.
Tempo juga udah terbawa-bawa, Tempo.com. Tapi saya ambil untuk mengimbanginya dari jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah itu lebih netral lah dan objektif. Jadi yang saya pikir sekarang adalah menyambung idenya Ibu Monik. Ini bisa nggak ya non-state actor ini bisa berperan di dalam hal menjembatani supaya Indonesia ini jangan kebablasan masuk ke dalam jurang kebohongan gitu. Gimana caranya ya? Saya berpikir-pikir. Itu aja teman-teman yang ingin saya sampaikan, karena keprihatinan kita adalah bukan masalah agama, pendekatan kita adalah kemanusiaan. Karena begini, SK, surat keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 mengatakan, antara teroris, definisi teroris dengan jihad itu beti, Bapak. Beti dan sangat subjektif. Boleh itu menurut jihad, membunuh, membantai atau apapun dengan alasan untuk melakukan perbaikan. Perbaikan apa? Dengan alasan untuk menegakkan syariah atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi daripada jihad. Jadi kan terjadi perbedaan pemahaman. Internasional bilang Hamas teroris. Hamas tidak, enggak, kami jihad ini menjalankan ini perintah. Nah ini Bapak ini. Saya mengatakan tidak akan ada titik temu kalau pendekatannya soal agama, maka pendekatannya adalah manusia, kemanusiaan, humanity. Manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Kalau ciptaan Tuhan, siapa yang berhak mengambil nyawa dia? Ya Tuhan. Kalau begitu ya jangan tuh. Anda juga menahan diri, persoalan kita apa? Wilayah, mari kita berunding. Kan lebih enak hidup damai. Kenapa Hamas masuk sinting? Jadi saya pikir ini Hamas ini adalah proxy war dari beberapa negara yang mendukung dia itu supaya apa? Kepentingan ekonomi, politik dan lain-lain. Kita berdoa Bapak Ibu ya supaya ada suatu wadah atau suatu organisasi yang bisa memberikan pemahaman yang sama lah. Saya tidak mengatakan mendamaikan ya, supaya baik pihak Israel maupun pihak Hamas ini atau siapapun namanya itu bertemu di suatu pemahaman soal humanity, kemanusiaan. Kalau kita sepakat manusia itu adalah ciptaan Tuhan, maka kita tidak boleh mencabut nyawanya, apapun alasannya. Kalau sepakat. Jadi yang saya lihat di sini adalah beda dengan di kita ini Pak ya. Mereka ini adalah mengambil alih tugas daripada yang mereka sembah itu, menjalankannya. Jadi mentuhankan dirinya. Kita kan beda. Kita hanya melaksanakan aja, berhasil tidak berhasil urusan sana. Kalau mereka tidak, nah inilah pembohongan itu. Pembohongan. Bagaimana orang yang barang yang dicipta mengambil alih tugas daripada pencipta? Itu omong kosong itu. Ya, teman-teman saya yang ada di Indonesia, juga Pak Maruf Amin, saya pengen Pak Maruf Amin manggil saya, kita diskusi Pak. Kalau JK ya silakan aja juga. Jadi pendekatan kita ke manusia jangan agama. Begitu pendekatan agama pasti bentrok. Sampai kapanpun tidak akan titik temu. Apa itu yang Anda harapkan? Terima kasih Pastor Paul, Tuhan memberkati. Ya, ini lanjut nih. Ada suara komandan. Silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.